Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Khairul Hiban dan NIM saya 201406098 dari MTB 1B. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah PAN bab 5, bab 6 dan juga bab 7. Yang pertama ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena keseluruhan sila-sila yang di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu dan secara menyeluruh merupakan bagian suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya adalah apa yang terjadi jika Pancasila tanpa sistem filsafat. Yang pertama, persatuan dan kesatuan akan terancam atau menjadi lemah. Yang kedua, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, jadi kita harus menjaga nama baik Pancasila. Kalau tidak, maka Pancasila dan bangsa Indonesia akan menjadi negara yang tidak bersatu dan lemah. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus. Pancasila sebagai genitivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya, berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genitivus subjektivus memerlukan landasan bijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernahkah Anda mendengar istilah ontologi? Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin, ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Istilah epistemologi tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat subgeneris, berhubungan dengan suatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah aksiologi? Kalau belum pernah, maka suatu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. The study of the theory of value is axiology, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, yang membutuhkan pengembang untuk berada. Selanjutnya, mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat itu penting bagi mahasiswa? Alasannya karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif atau menyeluruh, dan mendasar, sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam ketika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara? Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pelanggaran kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Bagaimana perwujudan Pancasila jika dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai etika? Perwujudan Pancasila dalam konteks Pancasila sebagai etika adalah Pancasila menyajikan nilai sebagai landasan etika dalam kehidupan. Sebagai contoh, melalui nilai ketuhanan, bangsa Indonesia didorong untuk saling menghargai antar umat beragama.
Berikut adalah rangkuman Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia? Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek diharapkan memberikan dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, apakah Pancasila telah menjadi paradigma pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia? Pancasila penting untuk digunakan sebagai paradigma pengembangan iptek karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Berikut adalah rangkuman Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion dari Sofyan Effendi, Pancasila sebagai common denominator value, Pancasila sebagai paradigma ilmu oleh Muladi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.